Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Forum Pemret yang telah membuka kegelisahan intelektualnya dalam forum kebangsaan ini. Dan saya kira ini tepat sekali menghadirkan parpol juga di sini, karena menurut saya partai politik dan media ini bekerja dalam satu lini industri yang sama, yang saya sebut sebagai industri pemikiran. Saya sudah membaca semua kerangka yang dibuat oleh forum ini, dan kalau saya ingin menjawab, kira-kira saya akan mengatakan bahwa ini adalah satu bentuk kegelisahan intelektual yang juga merupakan kegelisahan saya secara pribadi. Dan karena itu saya sedang menyusun sebuah buku tentang bagaimana kita memahami semua transformasi besar yang telah terjadi dalam sejarah Indonesia. Sebagian dari ide ini sudah ditulis di Jakarta Post, Welcoming the Third Wave of Indonesian History. Dan kemarin satu dari premis dari ide dasar ini juga saya tulis di Kompas Politik dan Sejarah. Mudah-mudahan buku ini akan terbit di akhir bulan ini atau awal Januari yang akan datang. Kalau kita ingin memahami transformasi besar yang terjadi dalam sejarah Indonesia, saya membagi sejarah Indonesia ini dalam 3 gelombang. Gelombang pertama saya sebut sebagai gelombang menjadi Indonesia. Gelombang kedua saya sebut sebagai gelombang menjadi negara bangsa modern. Dan gelombang ketiga, karena kita belum masuk ke gelombang ketiga, baru akan masuk ke gelombang ketiga ini, saya belum punya nama untuk gelombang ketiga ini. Apa yang terjadi pada gelombang pertama itu adalah satu transformasi yang sangat besar sekali, sangat dahsyat, yang merubah seluruh tatanan sosial politik kita di Indonesia. Karena Indonesia tadinya tidak ada, dia menjadi ada sebagai satu respon terhadap satu tantangan besar yang kita hadapi selama berabad-abad, yang tidak bisa diselesaikan dengan struktur sosial dan politik Indonesia yang ada pada waktu itu. Struktur sosial Indonesia pada waktu itu berbasis pada etnis, struktur politiknya berbasis pada kerajaan. Gabungan dari etnis-etnis kecil yang ada di Nusantara ini tidak mampu menghadapi satu tantangan eksistensial yang sangat besar, yaitu imperialisme. Begitu juga kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Nusantara ini juga tidak mampu mempertahankan diri di depan gelombang imperialisme yang melanda kawasan ini. Itu sebabnya terjadilah satu pencarian identitas baru. Dan ujung dari pencarian identitas baru ini adalah satu kesadaran kolektif bersama bahwa struktur sosial kita yang berbasis pada etnis harus ditinggalkan kepada satu ikatan sosial yang lebih besar dari etnis yang namanya bangsa. Dan struktur politik kita yang berbasis pada kerajaan juga harus ditinggalkan, dilebur semuanya dalam satu struktur politik baru, dalam satu perikatan politik baru yang namanya republik. Itulah yang saya sebut sebagai proses menjadi Indonesia. Dan dalam proses ini yang paling penting kita catat adalah impact dari semua perubahan, dari etnis ke bangsa, dari kerajaan ke republik ini. Impactnya pada munculnya tradisi berpikir baru dalam sejarah Indonesia yang saya sebut dengan tradisi collective mind. Collective mind itulah yang disimbolkan di dalam Pancasila, di mana ide dasar Bung Karno dalam Pancasila itu adalah menggabungkan semua kebaikan yang ada pada semua ideologi dan agama yang berkembang di republik ini. Di situ ada agama, ada humanisme, ada nasionalisme, ada demokrasi, dan juga ada sosialisme. Tapi poinnya adalah collective mind, dan turunannya dalam bentuk tradisi, dalam bentuk budaya, itu adalah solidaritas atau gotong royong. Itu gelombang pertama. Selanjutnya kita masuk ke gelombang kedua dalam
menjadi negara bangsa modern. Apa yang penting kita catat dalam transformasi ini adalah bahwa setelah kita mempunyai identitas, kita perlu konten untuk identitas itu. Tetapi semua perubahan sosial yang terjadi di Indonesia pada periode ini, yang saya anggap berlangsung dari Orde Lama, Orde Baru, sampai era reformasi sekarang ini, bergerak dari satu pola yang bisa kita baca, yaitu bergerak dari satu tesis ke antitesis, kemudian ke sintesa. Jadi kalau kita melihat di masa Orde Lama, center of concern bangsa Indonesia itu ada pada politik. Di masa Orde Baru, center of concern kita berubah pada ekonomi. Dan di masa reformasi ini, center of concern kita beralih ke sesuatu yang lain, bukan politik dan bukan ekonomi, tapi society. Jadi kalau kita misalnya membandingkan antara Trisakti Bung Karno dan trilogi pembangunan Soeharto, kita akan menemukan bahwa di sini ekonomi dijadikan sebagai antitesis terhadap politik. Tapi ketika reformasi datang, reformasi ini bukan antitesis kepada Orde Baru, juga bukan antitesis kepada Orde Lama. Dia adalah upaya mencari new equilibrium, sebuah keseimbangan baru. Saya menghitung, kira-kira ada beberapa poin utama yang menjadi perdebatan penting dalam masa transisi, dalam masa gelombang kedua ini. Yang pertama, perdebatan tentang relasi agama dan negara yang telah menimbulkan ketegangan yang luar biasa dalam waktu yang lama. Yang kedua, dialektika antara pembangunan dan demokrasi. Dan ini yang telah melahirkan dua orde yang berbeda sama sekali, tapi rentang waktu yang diambil itu adalah 50 tahun. 20 tahun di masa Orde Lama dan 32 tahun di masa Orde Baru. Kemudian yang ketiga adalah dialektika dalam hubungan pusat dan daerah. Mengapa saya sebut reformasi merupakan sintesa dari ini semuanya? Karena kemudian perdebatan tentang sistem itu yang mendrive seluruh perubahan sosial di Indonesia ini pada dasarnya tidak akan berujung kepada benar salah. Kita tidak akan pernah memilih satu sistem yang benar dan meninggalkan yang lain. Yang akan terjadi itu adalah perdebatan ini akan diakhiri dengan sebuah keseimbangan baru yang disebabkan oleh kecocokan. Jadi misalnya kita melihat di era reformasi ini, kita sudah bisa melihat ada keseimbangan baru dalam hubungan agama dan negara. Identitas kelompok di Indonesia tidak dimatikan. Dan itu sebabnya undang-undang kita membuka kemungkinan semua partai politik atau ormas mempunyai asas selain Pancasila, karena itu menyangkut identitasnya. Misalnya PKS, dia punya asas Islam, tetapi kita ada dalam sebuah negara Pancasila karena kita percaya bahwa Pancasila adalah panggung bersama untuk identitas yang berbeda-beda. Selanjutnya, dialektika pembangunan dan demokrasi. Ini bukan sebuah pilihan, sebagaimana Orde Lama memilih atau Orde Baru memilih. Tapi ini adalah dua hal yang kita perlukan secara bersamaan. Tetapi kita memerlukan sebuah cara untuk mengintegrasikannya. Dan saya kira itulah yang terjadi di era reformasi ini. Bahwa sekarang ini, apa yang bisa mempertemukan demokrasi dan pembangunan itu adalah kebebasan dan kesejahteraan itu mesti menyatu. Walaupun kita belum sampai pada satu standar yang sangat ideal tentang tingkat kesejahteraan untuk memungkinkan sebuah demokrasi itu menjadi stabil, tapi setidak-tidaknya di era reformasi ini kita bisa mengatakan bahwa kita sedang on the way ke sana. Begitu juga dalam hubungan pusat dan daerah. Dalam hubungan pusat dan daerah kita juga melihat bahwa ketegangan yang pernah ada ini itu sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Kita bisa menyelesaikannya kecuali dengan satu korban, yaitu Timur Leste. Tapi secara keseluruhan persoalan ini relatif selesai. Dan saya kira salah satu poin paling penting yang menyelesaikan persoalan ini adalah terjadinya distribution of power, pembagian kekuasaan yang lebih merata, dan yang kedua adalah pembagian kekayaan